ke Ladrilera. Ini akan menjadi PR untuk tim-tim yang turun di sekitar El Azahar, Crossdale Valley, Water Treatment. San Martin masih bisa dituju, tapi ini bakal rebutan kendaraan di arah sekitar Pecado ataupun di sekitar Impala untuk tim-tim yang menuju ke bagian utara dan melakukan looting mereka. Dan yang sangat bikin gue penasaran di sini adalah di mana circle-nya akan mendarat, karena lu lihat bagaimana pesawat membelah cukup tidak adil karena lebih ke arah selatan. Nah, ini circle-nya kalau circle. Ya, tebak circle. Sebutin satu kota yang tidak masuk ke dalam circle. Satu kota yang tidak masuk ke dalam Buruan, circle. muncul. Los Higos. Udah pasti nggak masuk dong. Kemungkinan besar maksud gua ya, bukan pasti. Ruins dah gua. Ruins ya. Lihat di map sini aja nggak masuk tuh. Apalagi di circle. Sebelah. Beda. Ruins gua. Beda dong. Cek nih. Dan survei membuktikan. Belum. Gua kira udah. Belum nongol. Gua kira udah. Oke. Bahkan udah ada yang ngedapetin senjata juga. Ya, dari TSC memang bisa dibilang cukup agresif pas dari map. map. Los Higosnya kena. Lu kalah. Berarti lu harus bikin jogetan tok-tok. Dari mana? Perjanjiannya dari mana? Perjanjiannya dari mana? Gue udah baca di live chat tuh barusan. Rigel bikin tok-tok gitu. Oke, gue cari aman lah ya, cari aman. Daripada Instagram saya diserang, baiklah saya bikin tok-tok, nanti masuknya ke video pasta. Back to the beat, back to the game ya. Kita udah melihat kali ini dari tim nomor 2 ARN yang sudah mulai melakukan looting cukup dekat dengan TSC. Dan di arah Pecado lagi-lagi bakal terjadi fight dua tim KHG dan juga EVOS Esports. Oke. Sementara kita lihat EVOS bisa dibilang sejauh ini setiap mereka looting atau setiap mereka pilih satu building pasti ada tetangganya nih. Pasti, apalagi kita ngomongin gini deh, kita udah ngomongin di PINC 2020 dan sistemnya sudah mengikuti sistem turnamen internasional dengan looting dikali 2 semuanya, healing dikali 1 dan scope dikali 1 at least normal. Itu yang ngebuat mungkin kita sering lihat beberapa player tidak mendapatkan scope karena scope jumlahnya itu kali 1 normal seperti kita main di klasik. Senjata udah pasti mereka bakal menemukan weapon-weapon yang mereka inginkan, entah itu M4, AKM atau bahkan mereka pakai M24 dan segala macam yang pasti bakal gampang ketemunya. Cuma yang sulit adalah ketika lu bermain sniper, scope-nya yang agak susah. Scope-nya yang agak susah ya. Jadi kalau lu mendapatkan kali 8 itu bisa dibilang suatu anugerah ya. Harta karun ya. Lalu untuk utility-nya sendiri kali berapa pas kalau biasanya? Utility-nya harusnya di sini normal juga. Normal ya. Harusnya normal juga. Yang di kali 2 itu hanya untuk weapon-nya aja. Karena tadi EVOS bisa dibilang cukup agresif, cukup memuaskan, bukan memuaskan juga. Mau lu apa? Berantem gitu? bukan. Cukup mengagetkan. Nah itu dia kata-kata yang gue cari. Mereka itu megang 35 smoke pas. Wow. 35 smoke yang artinya utility-nya wow. Kan gue kayak ini, kayak apa? Pengisi suara yang ada di game gitu. Oh iya, gue kira. Wow, impressive. Iya. Search for vehicles. Cucu. Lebur. Gua inget banget itu teman gua. B-point. Ada yang sawadika. Inget banget gua teman gua pakainya kayak gitu pasti. Oke, dan kita ngelihat dari KHG dan juga EVOS sepertinya belum ada baku tembak yang terjadi, hanya mengamankan daerah mereka aja. EVOS lebih memilih ke arah apartemen merah, Pecado dan juga seberang jalannya, plus rumah kos-kosan yang ada di sebelah kiri. Sementara dari KHG tadi kalau gue lihat mereka lebih mengontrol bagian kasino sampai ke arah rumah L. Alright, sekarang kamera sedikit berpindah untuk tim C9 yang merupakan pemegang chicken dinner di game sebelumnya. Mereka memang jagonya Vikendi tapi belum tentu di Miramar karena Miramar lebih tandus daripada Vikendi. Di Miramar tidak ada salju. Intinya satu, Miramar dan Vikendi itu butuh banget yang namanya vehicles. Karena banyak banget area yang harus dituju juga, terus banyak banget area-area open field dan gundukan-gundukannya tidak terlalu bagus juga. Ada daerah yang terrainnya bagus untuk bermain petak umpet, ngepron aja nggak ketahuan gitu. Tapi ada daerah juga yang ketika lo ngepron bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Karena bisa dibilang rata ya. Betul. Tidak ada tonjolan ya, tidak ada tonjolan jadi lumayan rata. Saya benci pikiran Anda ya. Bukan dong, maksud gua kan itu ya, gundukan-gundukan. Tapi pas ngomong-ngomong masalah tonjolan, masalah open field di Miramar ya. Sampai masuk lambe Pak ya. Bukan saya juga mau bahas masalahnya itu. Bapak sama saya nih. Oh iya benar juga ya. Tapi ngomong-ngomong pas masalah Miramar, di minggu lalu gua sama Wilson tuh menemukan satu circle yang lumayan bisa dibilang langka di Miramar karena ngumpulnya itu di gedung-gedung. Ngumpulnya di gedung-gedung dan Los Leones. Sepertinya di situ, saya lupa kotanya di mana, cuman ini gedungnya
intensitasnya lebih banyak. Iya, lebih banyak daripada yang gedung-gedung tanahnya. tinggi. Berarti kemungkinan gedungnya di daerah Las Leones karena Ya, hanya Las kemungkinan Leones besar. yang banyak banget bangunannya juga. Dan menemukan sebuah harta karun tadi ada scope kali 4 Kali yang udah 4. ditandain yang bakal di-share ke arah temennya juga. Atau malah ditinggal karena lupa ya, nggak diambil. Nggak mungkin ya, pro player ya. Pro player ini Pasti ya. Gila ya. diambil. Kita lihat observer kita sudah mulai bermain sinematik Wih, ini gitu cinematic effect yang kayak Gokil gini banget, nih. men. Ini pasti yang bewokan di depan nih, yang mainin sinematik nih. Siapa yang bawakan Biasa tuh yang jenggotan-jenggotan gitu indie banget cuy. indie banget dah ya. Indie banget cuy. Senja-senja gitu ya. Bahkan kita ngelihat kayak operator kita sekarang si Bom itu udah rambut-rambut indie banget. Wih, sekarang. indie banget ya. Yoi. Tapi ngomong-ngomong dari tim ARN atau Arnius X RAR, wis. Wow. Gua apal banget karena di minggu kemarin juga ada yang namanya Arnius, logonya juga sama elang. Jadi ini cabangnya ya, mungkin ya. Cabang. Mungkin cabang. Franchise kah? Ya franchise. Kalau yang lain mungkin tidak membuka Franchise atau cabang. French fries? Apalagi itu pas. Jangan menguji ini saya ya. Saya sudah fokus Sama, ke woi. game ini soalnya. Kita tuh sama-sama bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Oke, benar Kalau kita juga. ngomongin bahasa Inggris itu ketika ada Eldoge. Ada Wolfie, ada Antonius Uswa, Wilson. benar. Itu kita ngomongin bahasa Inggris. Bahasa Tapi karena Inggris. ya wong arek wong Jawa Ilat Jawa, ora iso Tawang Inggris-Inggrisan. Samentino yo mangane mendoan toh. Benar sekali. Nganggo kecap, Oh, enak oh. iki. Sego Padang. Sego kucing. Sego enak. kucing. Oke, balik lagi ke arah gamenya. Kita bakal sorot lagi ke arah CP9 dari CP9. Kupex yang mengendarai baginya seorang diri. Mungkin dia adalah seorang scoutnya karena dia berada di barisan paling depan untuk mengamankan jalur rotasi mereka. Ya, ngomong-ngomong masalah CP9 tadi, Heeh. itu CP9 apa C9 tadi sih? Ada CP9, ada C9. Oh ya, kalau CP9 itu yang di layar kalian itu yang GGWAV itu CP9. Oh. Kalau yang C9 itu yang tim Capital 9 yang Oke. tadi Chicken begitu. Dan yang gue suka di sini tuh untuk playoff minggu kedua ini, chicken dinnernya beda-beda. Chicken dinnernya selama 4 match itu beda-beda. Betul. Jadi bisa dibilang semua tim ini sama rata. Tidak Benar. ada yang terlalu mendominasi. Cuma gue ngelihat di sini EVOS sudah mulai bermain secara konsisten. Itu dia. Dan memang tadi di game ketiga sebenarnya EVOS itu udah hampir chicken. Di game kedua EVOS sudah hampir chicken, terus akhirnya dia bisa chickennya di game ketiga. Berarti nggak chicken ya? Iya chicken sekali. Kalau hampir chicken? Hampir chicken nggak chicken karena rank 2. Kalau hampir nggak chicken? Hampir nggak chicken itu berarti tusun. Gimana sih Pak? Chicken dong. Jangan diputar-putar dong. Saya juga bingung. Tapi Diputar-putar ngomong-ngomong enak loh padahal. masalah 4 tim yang berbeda, lu masih ingat nggak game 1 siapa yang chicken? Wah, 007. Yoi. Yang game kedua? RDE. Iya benar sekali. RD Esport. Iya, Ada di tengahnya RDE. ada lagi sebenarnya CB RDE. DB siapa gitu. Ya, terus EVOS kan habis Ya, itu. benar. Terus C9. Benar. Meremehkan. Lo kira gara-gara gua tidur gua lupa siapa Oh, aja yang tidak chicken? dong. Gila bos. Iya, 2 kali gua PMCO nih. Yoi bro. Oke, kita bakal melihat ke arah wave dari Kipe yang cukup banyak karena kendaraan sangat berarti. Kalau kita ngomongin Miramar, prediksi circle-nya bakal ke arah open field atau bakal ke arah satu kota yang cukup banyak bangunannya kan kita nggak tahu. Ya benar sekali. Dan Karena kalau circle lihat itu dari rahasia circle Tencent. circle pertamanya aja tadi itu memecah sungai yang bawah Wow. tuh. Nah, itu dia yang gue bilang. Saya suka nih circle-circle kayak gini nih. Nah, itu dia. Ngambil daerah air di awal itu ngebuat mereka harus bergerak cepat karena daratan yang harus mereka perebutkan tuh semakin dikit. Tapi gue nggak suka kalau misalkan last circle-nya nanti udah mulai masuk ke arah Los Leones karena terlalu banyak bangunan, banyak Itu yang main dia. TPP juga dan ada kemungkinan endingnya bakal adu healing. Itu dia, seperti yang terjadi di minggu lalu. Kalau udah terjadi di Los Leones, tidak ada yang berani bermain agresif pas jatuhnya. Pasti Mereka nahan. lebih menunggu siapa yang keluar duluan nih, siapa yang open fire duluan nih. Ya, nunggu momen ya, yang keluar duluan yang mana? Nah, ini rumah Pak Ruslan ini, Mas. Kalau kayak rumah gini. Pak Ruslan. Iya, soalnya ada CCTV. Oh. Emang dia kaya kan? Dia punya cabangnya itu di Vikendi ada, di Miramar ada, di Renggel ada. Oh, kalau di PNC rumah dikasih nama sekarang ya? Iya. Rumah Oke. Pak Ruslan memang dikasih Gua harus CCTV. beradaptasi sepertinya. Memang mahal, Pak. Oke, Nara seperti yang udah dibahas kali ini tertackle lagi ketika mereka sedang melakukan rotasi. Scoutnya terjebak cukup low dan terjatuh begitu aja. Frost terjatuh dari arah mobilnya dan kali ini Gwendut yang berhasil mendapatkan pick off ke arah Frost dari Nara. Kehilangan lagi-lagi player mereka di early game. Ini hampir sama dengan 2 Selalu. game sebelumnya. Selalu kayak Pasti gini. kayak gini ya. Pasti kehilangan Miramar satu orang pertama gitu. juga kayak gini, Gel. Oh ya benar berarti ya. Jadi ada yang salah dari
cara permainan Nara mungkin yang lebih memilih untuk melakukan rotasi satu orang demi satu orang dan kecolongan. Bahkan di game sebelumnya juga kecolongan sama PK198 ini. Betul, dan sekarang kondisinya ketika PK berhasil mendapatkan satu pemain dari Nara, player mereka yang tadi ngenokin pemain Nara di pick off dari arah lain dan dari tim yang lain juga. Itu dia. Jadi agak sedikit tersandwich, sementara dari Slow udah mulai mencari pergerakan satu player Nara yang tadi berhasil di pick off berada di dalam satu shake kecil, dan ini bakal menjadi free point untuk PK198. Gak ada backup fire sama sekali, bahkan dari Nara gak ada setup position untuk melakukan revive karena mungkin terlalu jauh jaraknya dengan pemain-pemain Nara yang lainnya. Ya, apa yang terjadi sama Frost? Dia meninggalkan kawanannya begitu jauh, apa ini ngambek atau dia memang ada masalah itu bagaimana bisa Itu dia jauh biasanya banget itu ini sih, biasanya emang dia tuh nge-scout. Scout. Jadi emang dia yang ngebuka jalan buat teman-teman ya. Scout ini tuh gambling. Lu bisa ya cacing-cacing naga-naga gitu. Bisa Cacing sukses, naga-naga. bisa enggak. Oke. Suksesnya tuh dalam hal misal lu bisa ngamanin rotasi dan dia selamat, atau suksesnya tuh bisa hal juga seenggaknya lu dapat informasi jalur rotasi ini ada orang. Oh iya benar ya. Seenggaknya Jadi dia tahu dapat info. dapat informasi ke teman-temannya sehingga teman-temannya bisa memilih jalur lain untuk rotasi. Atau negatif thinkingnya, Negatif dia thinkingnya pengen mati duluan supaya bisa bucinan. gak gitu dong bro. Gak gitu bro. Kan negatif thinkingnya. Ini kan jauh bro. Kalau kita menganalisa harus ada positif dan negatifnya. Iya. Gel. Itu terlalu negatif tapi bang. Beda kali tuh bang. Kalau anda yang ngomong masih aman nih. Masalahnya Nara sendiri juga pengen naik ke 6 besar melihat mereka ada di Pasti. slide kedua tadi, dan besok masih ada lagi, masih ada 6 Betul. match yang menentukan juga, dan bisa dibilang Nara mungkin harus memperbaiki, harus evaluasi, harus ngobrol santai berempat ya, dan Yes. agar karena memang dari mereka sendiri ini roster baru pas, bukan roster yang sama pada saat mereka bermain di PMPL. Betul, itu yang gue bahas sama Sansuke juga. Roster baru itu yang paling susah adalah nge-build chemistry mereka juga. Iya, betul banget. Adaptasi pengenalan satu sama lain itu bakal sulit banget tentunya, sementara dari para Bui yang sudah mulai tersandwich seorang diri di bagian rooftop, sudah mulai ada setup push, satu orang cukup low dari AXM. Licin bakal melakukan healing terlebih dahulu, tapi bakal ada lemparan granat dari bagian rooftop menuju ke arah dua pemain langsung ke arah bawah. Apakah bakal home run mengenai damage-nya? Tidak memberikan damage sama sekali, dan circle sudah mulai mengecil sedikit keluar dari arah Los Leones. Ini adalah circle yang gua suka. Tidak berada di bagian kotanya, lemparan granat yang ketiga lagi-lagi belum memberikan damage yang terlalu besar. Dua pemain dari AXN masih bisa bertahan di arah lower ground. Ya, sudah tidak ada frag grenade yang dimiliki oleh para Bui. Memang dia sudah mengetahui posisi dua orang dari AXM, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yes. Karena di sisi lain dari AXM juga sudah tahu sama posisinya para Bui. Dia sendirian ada di atas, hanya ada genteng dan gedung kecil yang menghalangi badannya. Ini sedikit berbahaya kalau para Bui Itu salah bukan gerak. genteng, nih. Gel. Apa tuh? Kanopi. Oh iya benar. Gue nyari bahasanya Pak ya. Daripada saya keluar pakai bahasa Madura tidak yang paham, juga. ya kan? Bener juga. Oh, Mending tangannya saya kelihatan. yang Bakal genteng. tembak sedikit terlambat dalam melakukan pick. Uzui belum bisa mendapatkan damage, tapi kali ini bakal ada spray dari arah para Bui ke arah bagi yang bergerak. Backup fire dari belakang. AXN juga bermain dengan sangat baik untuk melakukan backup ke arah dua pemain mereka yang ingin regroup lagi bergabung ke dua pemain yang lain. Alright. Belum ada korban ataupun satupun tim yang pulang ke arah lobby, padahal ini sudah memasuki circle yang ketiga pas, di mana seperti yang dibilang sama Pasta, circle-nya mulai bergerak ke arah kiri bukan ke arah Los Leones yang padat akan gedung, tapi di sisi lain dari CP9 melihat pergerakan dari tim 007 dari Light By, ada lompatan memang di situ dari mobilnya, terlambat untuk turun, sayangnya tidak berhasil mendapatkan knockdown karena lebih dulu melakukan reload di situ Lazibay. Betul, walaupun pelurunya udah cukup banyak dalam satu klip, tapi masih belum bisa mendapatkan knock ke arah target yang dilihat tadi. CP9 udah mulai melakukan regrouping lagi, mereka mengamankan satu daerah gudang di pinggir circle yang ketiga. Cukup aman sejauh ini kalau kita lihat di minimapnya, itu nggak ada pergerakan tim lain di sekitar mereka. Alright. Dari Oke, CP9 ini dia nih, perbukitan yang berdarah. Blue Zone mulai menghimpit, tiga tim jaraknya cukup dekat. Dari RDM melihat langsung di spray begitu aja, dilindes. Dan Eka pulang ke arah lobby, 1 poin masuk begitu saja. Ya, DK ya. DK sendiri bisa dibilang salah satu most field, tapi di sisi lain RD mendapatkan tembakan dari arah jarak jauh oleh DMS, tidak berhasil didapatkan karena sudah terlebih dahulu mengulang. Tapi di situ DMS Super Kids hampir saja mendapatkan satu orang, mobilnya meledak. Dan satu orang dari RD harus knockdown karena mobilnya meledak maybe, atau malah pulang ke arah lobby. Ya, dan CP9 sudah mendapatkan gudang dewanya untuk menahan posisi mereka. Tapi agak sedikit tersandwich juga di bagian bukit seberang mereka tuh udah dikontrol juga sama tim lain.
Lihat kali ini. Mau kemana kamu Nak? Dan sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Rock kehilangan satu pemain mereka. Trian yang menjadi eksekutornya tadi. Dan kali ini Paung masih bertahan di arah satu Shake. Sendirian aja. Wave berada di posisi puncak kali ini. Mengamati pergerakan dari C9 dan juga DMS yang sudah mulai terpantau. Ini angle view-nya enak banget sih buat Wave. Apalagi kalau mereka punya scope 4, 6, 8 itu enak banget. Dan sepertinya Zenz termakan oleh Blue Zone DPS yang mulai menyakitkan. Dan kali ini Sprengar sudah mulai melihat ada spray yang cukup bebas. Through the smoke-nya berhasil mendapatkan satu. Traian terjatuh dan masih berusaha untuk di-revive. Sementara Zenz di bagian belakang masih merangkak keluar dari arah Blue Zone. Termakan zona sih bisa dibilang dan sudah ditungguin oleh DMS. 2 orang dalam keadaan knockdown, 1 sudah pulang ke arah lobby C9. Ini nggak bagus buat mereka jika mereka pulang ke lobby dengan posisi ke-16, artinya kutukan masih ada terasa, ya. benar banget. Habis chicken terbitlah tusun. Masih berlaku sepertinya peribahasa itu di PUBG Mobile. Peribahasa itu masih cukup lihat menghantui ya. Dari kanan ngebanting ke kiri atas, dari kiri atas ngebanting ke kanan lagi bawah. ke kanan bawah sekarang. Ada pergerakan dari DMS dan C9 bakal dibiarkan begitu saja sepertinya. Karena nggak worth it kalau mereka rotasi terlalu lama juga. Mereka harus rebutan untuk circle yang keempat ini. Dan harus bisa ngeprediksi circle kelimanya bakal muncul di arah mana. Karena ketika mereka rotasi terus tiba-tiba ngambil agak sedikit tengah atau ngambil seperempat dari circle yang sekarang. Terus tiba-tiba masuk dalam circle kelima itu menguntungkan mereka. Mereka nggak harus bergerak cepat. Mereka hanya mengamati pergerakan dari tim-tim yang mungkin berusaha nabrak kompon mereka. Oke. 56 orang tersisa pas sejauh ini tapi masih belum ada satupun. Kepencet. Dia yang Lagi kepencet, mau gue yang kaget. nonton doang. Oh, granat. Sama-sama lempar granat. Masuk langsung menuju ke arah dalam Shake. Ditutup pintunya terlebih dahulu. Tapi bakal ada sekarang yang cukup low sedikit melakukan pick lane ke arah kiri. Namun belum bisa mendapatkan damage yang terlalu besar. Jump shoot yang belum terlalu berhasil. Tapi kali ini Paung bakal keluar. Proning sedikit. Bakal dibalas langsung. Masih tertutup oleh ringnya tembok. Mau kemana kamu Nak? Dan sepertinya bakal di-pulse. Perang jarak dekat. Jump shoot yang berhasil menguasai daerah tersebut. Paung berhasil menang tapi dia harus melakukan first aid kit terlebih dahulu. 3, 2, 1 dan gagal. Sayang Termakan oleh sekali. zona. Paung benar-benar hanya sisa 0, sekian second doang untuk bisa berhasil melakukan heal. Memang dia berhasil mendapatkan kill sebelum dia akhirnya mendapatkan harus knockdown maksud gua. Ya, it's good lah ya, tapi tidak Golden masalah. Mirado. Golden Mirado. Ini yellow apa golden sih? Golden Pak. Golden ya. Masnya mas asli. Bukan. Nyala banget soalnya cuy. Masnya Mas Rudi nih. Mas Rudi. Oke, dia nggak pengen naikin Miradonya ke atas, tapi dia lebih menginginkan bukit ini jadi area defensif untuk dia juga. Tapi dari PK sudah mulai terhimpit, 2 tim kanan bahkan terhimpit sama 3 tim. Mereka berada di arah open field. Tim Wave sudah mulai mendekat satu persatu sedikit demi sedikit. Dari Rive juga sudah punya angle shoot menuju ke arah tim PK. Dan kita lihat Gel, masih di circle keempat dan Itu 15 dia. tim. Baru 1 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Oke. Ini udah masuk ke circle keempat dan circle keempatnya sebentar lagi juga bakal menutup, artinya bakal menuju ke circle kelima. Itu dia 1 tim pertama tadi yang pulang ke arah lobby. Dan kalau dilihat dari distribusi killnya juga gue lihat masih belum ada tim yang terlalu mendominasi untuk jumlah kill. Oh, udah open fire di situ. KHG terlambat untuk turun dari mobil, langsung saja dipanis oleh tim PK 198. Memang ada serangan balasan yang menuju ke arah satu pemain dari PK. Beruntung di situ ada satu gubuk bisa survive terlebih dahulu atau bisa revive terlebih dahulu dari tim KHG. Dan ini akan sangat sulit untuk PK menyelamatkan temannya. Masih berada di arah satu supply box yang berhasil melegal routing Wave. 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan 1 pemain dari PK harus memutar sedikit jauh untuk melakukan revive. Diledakkan begitu saja dan Wave dipulangkan ke arah lobby. 2 tim sudah hilang untuk circle yang kelima kali ini. Dan berhasil melakukan revive. PK masih bisa bertahan tapi tertembak dari arah yang lain. Ada steal kill. Killnya tidak masuk ke arah KHG karena diambil oleh tim lain. Dan terlihat jelas posisi dari seorang RKO. Alright, satu pertarungan jarak dekat yang bisa dibilang cukup didominasi oleh KHG. Tersisa 1 orang di balik airdrop di situ dari PK 198. Granat. Ini sangat bahaya sih, 1 lawan 3. Tapi dari atas mulai muncul third party mengganggu banget, nih ya.
mulai mengganggu nih ya. Dari AXM mulai datang mengganggu. Siapa yang bakal menjadi korban untuk mereka? Sudah 13 tim tersisa sekarang. DG menjadi tim ke-14. AXM berhasil dapat 1 kill terhadap KHG. Lempar saja di situ. Velvet coba untuk peruntungannya. Sementara di situ gua kira dapat. Ternyata beda ya. Pas gue beda lihat kok tempat. bukan gambar granat, tapi Iya. gambar AK KM, gitu. iya. Aduh, dan Licin juga punya angle view ke arah dua tim. Dia bisa ngelihat ke arah PK, dia bisa ngelihat ke arah KHG juga. Bener-bener sandwich position yang sangat tidak menguntungkan karena high ground-nya sudah dikontrol dengan sangat baik. Ada satu spray AKM ke arah kiri tapi ada backup dari sebelah kanan. Licin harus melakukan healing terlebih dahulu tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Termakan oleh waktu yang tidak terlalu banyak lagi. Harus bergerak sekarang juga. Ada spray to the smoke yang belum mendapatkan satupun pemain dari tim KHG. Sementara dari player lain KHG yang sudah mulai bergerak perlahan-lahan mendekati daerah pinggir dari perbukitan ini. Ya, kurang menguntungkan sih sebenarnya dari KHG. PK Mereka selesai. juga harus naik dan ya tadi PK juga harus pulang mau gak mau karena mereka juga udah tinggal sendirian di bawah, tinggal sendirian dan diincar oleh beberapa tim. Tapi sementara itu dari tim 007 tadi bersebelahan dan KHG ini dia yang gue bilang mereka harus naik ke bukit dan sudah ditungguin sama AXM. Nara juga harus tereliminasi di posisi ke-11. TSC juga sedang perang bersama dengan Bahampas. Sekarang Licin mencoba untuk membakar mobilnya, sayangnya dia harus knock terlebih dahulu, mencoba untuk di revive terlebih dahulu sehingga KHG bisa dengan leluasa bergerak atau melakukan rotasi. Tapi di sisi lain mulai lagi ada cobaan, banyak sekali cobaan ya. Ini seperti di film-film itu pas ya. Udah kayak di film-film perang ya. Itu Mau nge-revive dia. aja susah banget gitu. Tapi ini malah ngasih keuntungan loh buat KHG-nya punya waktu rotasi ke arah yang lebih jauh lagi karena mereka punya satu lempengan yang nutup angle shoot dari arah depan dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak lagi. Kali ini circle ke-6 akan segera terlihat membanting jauh dari posisinya Rive. Mereka harus try hard lagi untuk melakukan rotasi. Masih ada 6 tim yang tersisa. Keker area perbukitan CP9 sudah mulai dipantau. Perlahan-lahan pergerakan mereka juga EVOS. Mereka hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Dan di sebelah kiri EVOS sudah ada Rive Tayo menunggu, lalu di arah high ground sudah ada Cipinan dan lu lihat bagaimana Ini free shoot tersiksanya 007. Mereka hanya bermodal satu buah gedung tidak normal atau gedung yang tidak punya tembok di situ. Disiksa begitu saja, satu orang harus pulang ke arah lobby, struggle mendapatkan 1 poin kill. Sedangkan dari arah lain ada yang mengganggu CP9. Ini perang dari arah mana-mana, Pas. Betul, si Penen punya angle ke arah manapun tapi dia juga ke sandwich dari bagian belakang karena TSC perlahan-lahan akan bergerak masuk. Mereka punya gundukan yang bisa nutup angle shoot dari CP9. Ini menurut gue fight yang cukup adil antara CP9 dan juga TSC. Tapi kalau misalkan ada gangguan dari EVOS itu udah beda cerita lagi karena 6 tim yang tersisa ini semuanya punya posisi yang cukup enak. Yang PR itu mungkin untuk tim nomor 5 kali ya karena mereka harus bergerak lebih jauh lagi dari AXN untuk masuk ke dalam circle. Ya, tersisa 2 orang dari AXM. Mereka lagi dalam keadaan bonyok. 007 masih survive dengan 3 orang. Dan here we go, EVOS mulai menunjukkan taringnya. 007 1 orang di knockdown di situ. Tapi Rive salah di situ rotasinya sendirian. Oreo bakal dihajar begitu saja karena mereka sudah ketemu EVOS dan 1 orang lagi AFK berdiam diri saja dengan menggunakan bagi 1 lagi harus ke knockdown. 007 Batman mau nggak mau do or nothing. Tapi di sisi lain EVOS juga bakalan panen kill karena dari 007 atau dari Rive baru saja harus pulang ke arah lobby. Sisa 5 tim sekarang, Pasta. Betul, Rive gagal ketika mereka sedang bergerak dan berusaha untuk mengambil bagian tengah karena terpotong sama EVOS, terpotong juga sama 007 dan ada tim CP9 dari bagian high ground-nya. Satu bagi terlihat sudah mulai terbakar dan berasap, tembak dari arah belakang, finishing pulang ke arah lobby. 4 tim bertahan. Masih ada 12 player yang bermain. 007 pupus di posisi kelima. EVOS bergerak masuk, mereka punya hiding spot, mereka punya gundukan. Hanya gimana caranya mereka mancing supaya CP9 nggak terlalu fokus ke arah EVOS. Tapi CP9 harus fokus ke arah TSC terlebih dahulu. Ya, seakan disuapin. Ada 2 tim yang begitu mudah didapatkan oleh EVOS karena rotasinya yang salah. Benar-benar posisi yang nyaman untuk EVOS. 2 tim mereka ratakan 6 kill sudah didapatkan sekarang dari EVOS. Tapi jangan lupa di belakang mereka masih ada 1 pemain dari AXM dan seperti yang Pasta bilang ada TSC yang menghantui di arah high ground. Betul, dan AXN masih berusaha survive seorang diri, tertembak dari bagian atas dan harusnya dia masih sedikit nggak bisa lagi. Timingnya udah nggak bakal dapat. Karena ini Miramar ya. Tinggal 10 ya, berarti 4, 3, berapa sisanya tuh? Hah? 4-3-2.
Random banget gue ya. 4-3-3 lah. Kalau 10 4-3-3. EVOS masih 4, si P9 juga masih 4, pas 4-4-2. Tapi ngomong-ngomong dari bawah, Lizard mencoba untuk ngerobos pertahanan dari si P9 di arah high ground. Aimbot sembunyi. Aimbot sembunyi. Musi. itu stepnya terdengar. Lemparan bom. Hati-hati belakangmu, Bang. Hati-hati, Bang. Ih, sebelahan. Awas, burungnya diem. Burungnya diam. Burungnya diem. Jangan terbang keluar dari asap. Ini benar-benar nggak ada yang tahu. Stepnya terdengar lagi dan nggak ada yang sadar. Lizard tidak mengetahui ada orang di dalam smoke. Dan dua pemain EVOS lainnya bakal bergerak juga melewati Lizard seorang diri. Ini dia bakal bingung di manakah last man standingnya berada. Sisa 2 tim dan tapi lu lihat bagaimana sudah open fire, satu orang knockdown. Aimbot masih mencoba bertahan di dalam smoke. Begitu pun dengan Morpheus, semua menuju ke Aimbot dan ternyata EVOS yang mengamankan winner chicken dinner mereka yang kedua.